Shalom, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat di dalam surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan pujian, syukur, sembah dan bakti kita kepada Tuhan yang telah memberkati kita, melindungi kita, memimpin kita, bahkan senantiasa menyertai kita dalam segala situasi. Hari ini kembali kita diberi kesempatan untuk beribadah di hadapan Tuhan. Hari ini adalah minggu yang ke-10 kita beribadah secara online. Kiranya hal tersebut tidak mengurangi sukacita kita dalam beribadah. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya mengajak jemaat untuk berdiri. Mari kita menaikkan pujian dari KPPK 13. Allah Bapa hadir dalam bait sucinya. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing dalam ibadah ini, yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita mengambil waktu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan, sambil memohon kiranya Tuhan sendiri yang melayakkan kita untuk masuk lebih dalam hadirat-Nya. Kita berdoa.
ibadah ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal yang melampaui akal pikiran manusia memberkati ibadah ini. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Percaya dan patuh. Dua hal tersebut yang menjadi hal yang penting untuk kita miliki sebagai umatnya. Percaya pada janjinya dan patuh pada perintahnya. Yesus Kristus yang telah kita sembah, Dia telah datang ke dunia, mengerjakan karya keselamatan bagi kita. Dia mati, Dia bangkit dan kembali ke surga. Karena Dia Tuhan semesta alam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita yang masih ada di dunia ini hidup sebagai anak Tuhan. Mari kita hidup sebagai anak Tuhan yang percaya dan patuh. Percaya pada janjinya, patuh pada perintahnya. Mari kita akan ungkapkan komitmen ini dengan menaikkan pujian dari KPPK 240, percaya dan patuh. Bait pertama, kedua, dan ketiga. Pada bait yang ketiga kita akan menaikkan pujian ini sambil berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan di segala tempat, mari kita mengikrarkan iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari kita menyatukan hati kita untuk membawa doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita bawa segala permohonan, ucapan syukur, bahkan segala keluh kesah kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Kita akan berdoa bersama-sama dan mengakhiri doa syafaat kita akan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama sambil berdiri. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, Tuhan yang kami sembah, kami hormati, kami layani di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, bahkan naik ke surga, menjamin kehidupan bagi kami semua. Terpujilah namamu ya Allah, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sungguh kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang terus berlaku bagi kami. Terima kasih karena sampai hari ini kami senantiasa merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk kekuatan, kesehatan, kehidupan, berkat-berkat-Mu, bahkan kepercayaan demi kepercayaan yang masih Engkau berikan bagi kami saat ini. Kami mengucap syukur untuk kebersamaan bersama dengan keluarga kami masing-masing, bersama orang-orang yang kami kasihi. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Engkau beri buat kami. Bahkan kami juga belajar untuk terus bersyukur di tengah kesulitan dan tantangan yang Engkau izinkan kami alami. Karena kami tahu melalui semua itu Engkau sedang membentuk kami menjadi pribadi yang semakin bergantung pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan kami bersyukur untuk semuanya. Kami juga mengucap syukur kalau hari ini kembali kami diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk persekutuan yang indah yang kami alami, fellowship yang indah, relasi yang indah di antara kami dengan Tuhan. Sungguh itu kekuatan yang besar bagi kami dalam menjalani hidup yang masih Engkau percayakan bagi kami. Di tengah-tengah ibadah ini ada kesempatan bagi kami untuk berdoa di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami membawa harapan kami, kerinduan, pergumulan kami kepada Tuhan. Kami sangat yakin Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang peduli atas hidup kami, juga Tuhan yang berkenan untuk mendengar doa-doa kami dan mengabulkan doa kami menurut waktu dan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, hari ini kami berdoa menyerahkan gereja kami, GKI Palu. Terima kasih karena Engkau terus menyertai gereja ini di dalam pelayanan yang ada. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada saat ini, gereja-Mu terus berkomitmen untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Dan kiranya Engkau memberkati pelayanan demi pelayanan yang ada, program-program gereja yang ada, Tuhan memberkati. Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap hamba-hamba Tuhan, majelis, guru sekolah minggu, pengurus komisi, bahkan semua pelayan-pelayan Tuhan di gereja-Mu. Tuhan terus memperlengkapi di dalam pelayanan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Demikian juga setiap jemaat Tuhan di gereja-Mu. Mari Tuhan Engkau pun memberkati keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Engkau sendiri yang hadir untuk menyatakan kuasa-Mu, kasih-Mu, pertolongan-Mu bagi setiap jemaat Tuhan yang ada.
Bapa di dalam surga, kami mau bersyukur bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Terima kasih untuk tahun-tahun yang Engkau sudah karuniakan kepadanya. Dan tahun-tahun selanjutnya, biarkanlah jemaat-Mu semakin merasakan kemurahan-Mu di dalam hidup mereka. Rumah tangga yang berulang tahun di minggu ini, Tuhan pun juga memberkati. Biarkanlah dengan ulang tahun pernikahan keluarga-keluarga yang ada, mereka semakin diyakinkan bahwa Tuhanlah kepala keluarga yang akan memberkati dan memberi kebahagiaan bagi setiap rumah tangga. Bapa di dalam surga, kami berdoa menyerahkan jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang terbaring sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan, hadirlah untuk menyembuhkan mereka, menjamah dan memulihkan mereka. Karena kami tahu, kami yakin semua organ tubuh kami Engkau yang menciptakan dan Engkau berdaulat atasnya. Itulah sebabnya mari Tuhan, sembuhkanlah anak-anak-Mu yang sakit. Demikian juga hari ini kami berdoa menyerahkan jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan ekonomi. Bapa, kami berdoa Engkau kiranya memberkati mereka. Engkau hadir untuk menyatakan pemeliharaanmu yang sempurna bagi mereka. Kami juga berdoa menyerahkan jemaat Tuhan yang karena situasi ini mereka mengalami kesulitan, kehilangan pekerjaan. Tuhan Yesus, Engkau akan menyiapkan dan mengganti semua yang terbaik dalam kehendak-Mu. Kami berdoa menyerahkan para pengusaha di gereja kami yang untuk sementara waktu harus menutup usaha mereka. Tuhan, Engkau pun kiranya akan terus memelihara mereka dan pada waktunya nanti mereka kembali memulai usaha dan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami berdoa menyerahkan anak-anak kami dalam studi mereka. Engkau menolong di akhir semester ini supaya tetap semangat menjalani proses studi yang dikerjakan di rumah masing-masing. Bagi anak-anak kami yang akan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, Tuhan pun beri hikmat, Tuhan beri pertolongan, Tuhan menyiapkan tempat studi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Allah, hari ini kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, bahkan kota kami, secara khusus pemerintah dan pribadi-pribadi, seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi pandemi yang melanda negeri kami, bahkan melanda seluruh bumi ini. Ya Allah, kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami semua, melindungi menjagai kami semua, memberi hikmat bagi pemerintah dan seluruh jajaran yang bekerja untuk menangani pandemi yang melanda negeri kami. Beri hikmat-Mu, beri kebijaksanaan-Mu. Demikian juga masyarakat, beri kesadaran untuk kami semua bekerja sama, sehingga kami semua dapat memenangkan perjuangan ini dan kami meyakini pertolongan-Mu pasti berlaku bagi kami. Terima kasih Allah, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan hidup kami seutuhnya kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan relasi kami pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong kami, memberkati kami, menjalani hidup kami, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Kami sangat tahu Engkau lebih mengerti segala kebutuhan kami, segala pergumulan kami. Dan kami bawa segala keluh kesah kami kepadamu, karena kami meyakini bahwa Engkau berkenan mendengar doa kami dan menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami bawa kepadamu dengan penuh keyakinan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi. Silahkan duduk kembali. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini terambil dari kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. 2 Samuel pasalnya yang ke-7 ayat 18 sampai ayat yang ke-29. Mari kita akan memperhatikan bagian ini dan kita akan membacanya di dalam Alkitab kita. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Tuhan Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperhatikan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hati Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama baginya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat dari mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para allah mereka di depan umat-Nya. Engkau telah mengokohkan bagimu umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau,
Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh karena itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Berbahagialah bagi setiap kita yang bukan hanya membaca firman-Nya, tetapi yang terus melakukan firman-Nya di dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah nama Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali pada hari ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita, mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kita. Dan minggu ini ada 2 persembahan, persembahan umum dan persembahan khusus untuk program gereja. Mari kita mengaku semua yang ada pada kita berasal dari Tuhan, dan kita memberi persembahan ini sebagai ungkapan syukur dan sukacita atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, dan juga sebagai bukti iman dan pengabdian kita kepada Tuhan. Jemaat dapat membawa persembahan saudara pada kotak persembahan yang disiapkan di gereja di setiap jam kerja, dan saudara-saudara juga bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Mari kita memberikan persembahan dengan penuh syukur dan sukacita, dan kita juga akan menaikkan pujian kita dari KPPK 354, Ku bersukacita kerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita, ada sukacita dalam hatiku. Ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita, tiap langkahku turut perintahnya dan bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita, ku rela serahkan semua baginya, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja
Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau memelihara kami. Kami bersukacita menyaksikan karya Tuhan hari lepas hari bagi kami. Dan kami bersyukur dalam ibadah ini kembali diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa semua yang ada pada kami, semua berkat-berkat Tuhan selalu ada bagi kami. Kami tahu semua datang dari Tuhan, dan kami memberikan persembahan ini sebagai ungkapan syukur dan sukacita kami atas pemeliharaanmu, sebagai wujud iman dan pengabdian kami kepada Tuhan. Berkenan Tuhan menerimanya, menguduskannya. Melalui persembahan ini namamu dimuliakan, pekerjaan Tuhan juga akan terus berlangsung. Kami berdoa, biarkanlah persembahan ini dikelola dengan baik, semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga kami meyakini janji-janji-Mu bahwa Engkau akan terus memelihara hidup kami, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan kami sebagaimana janji-Mu. Terimalah persembahan kami ya Allah, dan ajar kami untuk semakin hari semakin menghormati berkat-Mu, dan semakin hari kami semakin tahu bagaimana seharusnya kami memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan menyerahkan persembahan kami. Amin. Jemaat silakan duduk kembali.
kita mempersiapkan hati kita untuk kembali belajar firman Tuhan. Kita semua perlu Tuhan, kita perlu firman Tuhan, dan di dalam firman-Nya kita akan diajar, ditegur, dinasihati, didorong, dan diarahkan supaya hidup kita semakin berkenan di hadapan-Nya. Mari siapkan hati kita untuk belajar firman-Nya, sambil kita menaikkan pujian, arti kehadiran-Mu. Kita naikkan pujian ini. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, ya Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu percaya ada
Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, selamat hari Minggu, selamat beribadah, dimanapun saudara melakukan ibadah saat ini. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini dapat bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan secara khusus saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan memberkati kita, akan menguatkan kita. Namun sebelumnya mari kita mohon pertolongan dari Roh Kudus untuk kita dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Mohon penerangan oleh kuasa Roh Kudus sehingga kita dapat memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan baik yang Tuhan berikan bagi kami saat ini. Kami boleh bersekutu, kami boleh memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan saat ini, di tengah-tengah ibadah kami mau belajar firman-Mu, kami mau belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong kami, Roh Kudus yang ada di dalam hati kami masing-masing, bekerjalah dengan leluasa, sehingga kami dapat belajar firman-Mu dengan baik, dengan tenang. Bukan saja firman-Mu itu membuat kami mengerti, mengisi otak kami, mengisi pemahaman dan pengertian kami, tetapi kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, hamba berserah di hadapan Tuhan saat ini. Pakailah hamba untuk menjadi saluran berkat melalui firman-Mu saat ini ya Tuhan. Menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Dan biarlah Roh Kudus memampukan kami melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami serahkan menit-menit pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan, kita membuka Alkitab kita dari 2 Samuel pasal 7 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. 2 Samuel 7 ayat 18 sampai 21, namun pembacaan bagian ini adalah sampai 29. Silakan Bapak Ibu melanjutkannya nanti. Namun kita akan melihat ayat 18, 19, 20 dan 21. 2 Samuel 7 ayat 18 sampai 21, demikian firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, namun kita akan belajar dari ayat 18 sampai 29. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, satu kesaksian yang sangat berkesan bagi saya, kurang lebih 3 tahun yang lalu, seorang ibu bersaksi bahwa anak gadisnya dibunuh oleh pacarnya sendiri di dalam mobil. Nah, yang saya mau ceritakan tentang hal ini adalah, saya melihat seorang ibu, seorang orang tua yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Tidak semua orang seperti beliau. Ini bukan cerita ilustrasi, saudara. Ini bukan hanya kisah. Tetapi ini saya dengar langsung dari ibu yang memiliki anak yang dibunuh oleh pacarnya sendiri. Saudara, dari kesaksian itu, dia berkata begini, 2 hal yang saya tangkap, 2 hal yang saya selalu ingat dari kesaksian ibu ini. Dia berkata bahwa melalui peristiwa pembunuhan yang terjadi atas anaknya itu, dia berkata, "Puji Tuhan, karena dan seterusnya dia menceritakan. Melalui peristiwa ini kemudian muncul satu kata, dia berkata, kami bersyukur dan seterusnya.
Dari perkataan ibu ini, dari kesaksiannya, saya menangkap dua hal, yaitu puji Tuhan dan bersyukur. Saudara, tidak semua orang bisa seperti itu. Tidak semua orang mampu seperti ini. Beberapa tahun yang lalu, anjing saya dibunuh oleh orang, saudara, di Potas. Saya tidak tahu siapa pelakunya. Tetapi dalam hati saya, kalau saya ketemu orangnya, saya akan marah dia. Saya akan suruh ganti anjing. Ini anjing, saudara. Tetapi luar biasa, seorang ibu yang memiliki anak gadis yang sangat mereka sayangi. Dan kata ibu ini, anak ini adalah anak kesayangan papanya. Bukan berarti anak yang lain tidak. Saudara, kami bersyukur, katanya. Puji Tuhan, ini luar biasa. Kenapa dia bisa berkata seperti ini? Karena dia mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup manusia. Saudara, tema kita pada hari ini yaitu bersyukur. Tema ini tentu sangat biasa bagi kita. Tema ini adalah ringan bagi kita. Dan saya sengaja mencari tema-tema seperti ini karena pikiran kita dalam 2 bulan, 3 bulan terakhir ini sudah cukup berat sekali. Dengan berbagai macam beban, berbagai macam masalah, terutama menghadapi virus corona ini. Saudara, mudah bagi kita untuk bersyukur jika pekerjaan kita lancar. Mudah bagi kita bersyukur jika bisnis kita lancar. Mudah bagi kita bersyukur jika usaha kita lancar, bukan? Mudah bagi kita bersyukur jika pendidikan kita, pendidikan anak-anak kita baik. Adalah mudah bagi kita berkata bersyukur kepada Tuhan jika kita sehat, jika semua anggota keluarga kita sehat. Saudara, tapi jika hal sebaliknya terjadi, bisakah kita seperti ibu tadi berkata, puji Tuhan? Bisakah kita menghadapi hal-hal sulit dan kita berkata, bersyukur untuk hal ini dan seterusnya? Saudara, adalah manusiawi sekali jika kita mensyukuri hal-hal yang baik terjadi dalam hidup kita. Adalah manusiawi sekali juga jika kita kecewa terhadap hal-hal yang menyakitkan terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Tetapi firman Tuhan tegas berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, hari-hari ini virus corona menyebabkan hidup kita berubah. Perubahan yang tidak menyenangkan tentunya. Kita tidak bisa bersekutu lagi di gereja. Kita tidak bisa lagi beribadah bersama-sama di gereja seperti biasanya. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Usaha menurun. Bahkan saudara, ada orang yang untuk makan saja tidak bisa. Untuk makan saja sulit. Dan tidak sedikit orang yang kehilangan anggota keluarga mereka. Saudara, mampukah kita tetap bersyukur dalam keadaan seperti ini? Ketika Raja Daud mempunyai niat baik untuk mendirikan rumah bagi Tuhan, tetapi ternyata Tuhan tolak. Nah, apa kemudian reaksi Daud? Apakah dia marah? Apakah dia tersinggung? Apakah dia kecewa? Apakah dia ngambek? Tuhan, saya mau berbuat baik. Saya mau mendirikan rumah bagi engkau. Kenapa ditolak? Reaksi Daud, dia tidak marah. Dia tidak kecewa, dia tidak benci sama Tuhan. Tetapi reaksi Daud adalah dia bersyukur. Kenapa saudara? Karena dia mengakui kedaulatan Tuhan atas hidupnya. Dari nas yang kita baca tadi, 2 Samuel pasal 7 ayat 18 sampai 29 ini saudara. Paling tidak ada 3 alasan untuk kita tetap bisa bersyukur dalam segala situasi. Dalam segala hal yang kita hadapi. Sebagaimana firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 tadi. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Berarti kita mengucap syukur bukan hanya dalam hal baik saja. Tetapi dalam hal buruk pun kita harus tetap mengucap syukur. Ini yang Tuhan mau bagi kita. Nah, 3 alasan bagi kita untuk bersyukur dari pembacaan kita tadi. Yang pertama, perhatikan ayat 18. Demikian firman Tuhan.
Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Saudara, alasan pertama kita bersyukur adalah karena hidup ini adalah kemurahan Tuhan. Hidup ini adalah kemurahan Tuhan. Saudara, ketika Daud berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan? Siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Ini bukan ungkapan kekecewaan, saudara. Ini bukan ungkapan marah kepada Tuhan, tetapi ini adalah ungkapan syukur Daud kepada Tuhan. Doa Daud menaikkan syukurnya, pujiannya, pengagungannya, rasa hormat dan kagumnya kepada Allah atas rancangan yang Tuhan buat, baik bagi diri Daud sendiri dan juga bagi keluarganya. Lebih jelas lagi saudara, kalau kita melihat di ayat 8 itu, Daud bersyukur. Kenapa? Karena dia diangkat dari seorang peternak, dari seorang gembala domba, gembala kambing, diangkat Allah, diangkat oleh Tuhan menjadi raja yang besar, menjadi raja yang dihormati, menjadi raja yang sangat dikagumi saat itu. Kemudian di ayat 9, Allah bukan saja mengangkat dia menjadi seorang raja, tetapi Allah melenyapkan musuhnya. Allah memberikan keamanan bagi dia. Itu dijelaskan di ayat 9. Saudara, itulah sebabnya Daud bersyukur. Saudara, kalau kita memperhatikan konteks ini, Allah mengangkat Daud bukan karena Daud layak. Allah mengangkat Daud bukan karena Daud benar. Allah mengangkat Daud bukan karena ia telah melakukan perbuatan baik, tetapi perjanjian Allah yang dia berikan kepada Daud itu ditetapkan hanya karena kemurahan Allah saja. Di ayat 21 memperjelas hal ini, dikatakan seperti ini. "Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini." Perhatikan kata, oleh karena firman-Mu dan menurut hatimu, kata Daud. Saudara, kasih Tuhan kepada kita, cinta Tuhan kepada kita bukan karena sesuatu yang melekat pada diri kita. Cinta Tuhan kepada kita, kasih Tuhan kepada kita bukan karena sesuatu yang ada pada kita. Bukan karena saya hambanya Tuhan mengasihi saya. Bukan karena saudara majelis sehingga Tuhan mengasihi saudara. Bukan karena saudara jemaat yang setia sehingga Allah mengasihi saudara. Tidak. Saya senang dari satu statement yang saya tidak tahu siapa yang pertama kali mengatakan hal ini. Dikatakan seperti ini, dosa tidak mengurangi kasih Tuhan kepada kita, tetapi kebaikan kita juga tidak menambah kasih Tuhan kepada kita. Artinya apa saudara? Karena cinta Tuhan itu, karena kasih Allah itu bukan dipengaruhi oleh hal-hal dari luar, tetapi lahir dari hatinya sendiri. Sebagaimana firman Tuhan yang dijelaskan ayat 21, menurut hatimu engkau telah melakukan segala perkara. Jadi ketika Tuhan mencintai saudara, ketika Tuhan mengasihi saudara, itu bukan karena saudara, tetapi itu lahir dari hati Allah sendiri. Itu lahir dari dalam diri Allah sendiri, bukan karena dampak luar. Mungkin lebih gampang kita memahaminya seperti ini. Ketika sepasang anak muda jatuh cinta, kalau kita tanya, kenapa kamu cinta ke dia? Jawabannya adalah karena dia baik, karena dia ganteng, karena dia cantik, karena semua, dan sumbernya itu adalah dari sana. Tetapi Allah berbeda. Kenapa dia mencintai kita? Itu lahir dari hati, bukan pengaruh luar. Kalau saja Tuhan berkorban, kalau saja Yesus mau berkorban, karena melihat manusia, tentu dia tidak akan jadi berkorban. Kenapa?
manusia tidak pantas untuk dicintai. Manusia tidak pantas untuk dikasihi karena dosa dan kenajisan. Tetapi karena kasih itu muncul dari hatinya, karena cinta itu muncul dari hatinya sendiri, dia tidak melihat siapa manusia. Dia berkorban karena kasih itu, karena cinta itu lahir dari hatinya. Saudara, hidup ini adalah karena kemurahan Tuhan. Jika kita ada sampai saat ini, itu karena kemurahan Tuhan. Saudara sehat sampai saat ini, saya sehat sampai saat ini, itu bukan semata-mata karena saudara pintar, hebat jaga kesehatan. Itu bukan semata-mata karena kita pintar menjaga imun tubuh supaya tetap sehat, memilih makanan yang asupan yang terbaik bagi tubuh kita, yang bergizi sehingga kita sehat. Minum vitamin, makan makanan yang baik, bergizi tinggi, sehingga kita bisa sehat, sehingga kita hidup sampai saat ini. Itu pendukung. Tetapi yang saya mau katakan adalah, jika kita hidup, jika kita ada sampai saat ini, itu karena kemurahan Tuhan. Saudara, kita angkat topi dan memberikan penghormatan penuh kepada para dokter, kepada para perawat yang menjadi garda terdepan untuk menangani kasus corona di Indonesia. Saya membaca ada puluhan dokter dan puluhan perawat yang telah meninggal dunia karena kasus virus corona ini. Apakah dokter ini, apakah para perawat yang meninggal ini tidak pandai menjaga hidup mereka, tidak ngerti menjaga kesehatan mereka? Saya berpikir tidak. Justru dokter dan perawat ini, mereka punya kemampuan rata-rata, di atas rata-rata dibandingkan dengan kita mengenai kesehatan ini. Tetapi kenapa mereka meninggal? Tetapi kenapa mereka terserang oleh virus corona ini? Saya mau berkata, inilah kedaulatan Tuhan atas hidup manusia. Jika kita masih hidup saat ini, jika kita masih beraktivitas saat ini, bersyukurlah kepada Allah dengan berkata, siapakah aku ini Tuhan? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sedemikian ini? Kita hidup hanya karena kemurahan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, ayat 28 dan ayat 27 dan 28, demikian firman Tuhan. Sebab engkau, Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian. Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu ini. Alasan kita bersyukur adalah bukan saja karena hidup ini adalah kemurahan Tuhan. Yang kedua, janji Tuhan itu adalah pasti. Kalau saudara memperhatikan ayat 11c sampai ayat 16, itu berbicara tentang janji Tuhan kepada Raja Daud. Tuhan berkata, aku akan. Ini janji Tuhan kepada Raja Daud. Di ayat 16 berkata, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ayat 27, aku akan membangun keturunan bagimu. Ini janji Tuhan, saudara. Dan janji Tuhan itu digenapi. Dan akhirnya Salomo menjadi raja yang kita tahu bagaimana hebatnya tahta Daud diteruskan oleh Salomo dan seterusnya. Saudara, ketika Tuhan berjanji, tidak satu pun janji itu yang tidak ditepati. Ketika Tuhan berjanji, tidak ada janji itu yang diabaikan begitu saja. Kalau saya berjanji kepada saudara, bisa saja saya mengabaikan itu. Kalau saya berjanji, bisa saja saya meleset. Misalnya berjanji jam. Saya berjanji jam 12, tetapi datangnya setengah 1. Itu bisa saja terjadi. Manusiawi sekali. Tetapi Allah ketika dia berjanji, tidak ada janji yang tidak ditepati. Saudara,
pencapaian dan keberhasilan saudara bukan semata-mata karena kerja keras. Kesuksesan yang kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha kita, karena kemampuan kita. Tetapi ingat, itu adalah sudah menjadi ketetapan Allah bahwa Ia menjamin masa depan kita. Dia menjamin hari esok kita. Dalam Amsal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara, janji Tuhan yang membuat saya senang, janji Tuhan yang membuat saya terus terbakar semangat saya untuk melayani Tuhan adalah Tuhan berjanji dan Tuhan telah menetapkan kita untuk diselamatkan. Yohanes 14 ayat 3 dikatakan seperti ini. Perhatikan baik-baik. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ini kata Tuhan Yesus, apabila aku telah pergi ke situ, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janji Tuhan Yesus bagi kita. Dia pergi, dia naik ke surga, dia terangkat ke surga yang kita rayakan beberapa hari yang lalu. Dia pergi bukan berarti tidak akan kembali lagi. Saya mengingat satu lagu, yaitu lagu zaman dulu, penyanyinya kalau tidak salah Tommy J. Pisa gitu ya. Aku pergi untuk kembali lagi. Jadi inilah yang terjadi. Ketika Yesus naik ke surga, terangkat ke surga, dia tidak berhenti di situ. Dia janji akan datang kembali. Dia bukan hanya datang kembali, tetapi dia akan membawa kita bersama-sama dia ke tempat yang telah dia sediakan itu. Tujuannya apa? Supaya di mana Yesus berada, kita juga berada. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan Yesus bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Saudara, inilah janji yang terindah menurut saya. Janji yang luar biasa. Kita senang, kita bangga menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Janji Tuhan pasti. Dan yang ketiga saudara, alasan kita bersyukur adalah karena berkat Tuhan pasti. Ayat 29. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Saudara, Daud berdoa minta diberkati, sekaligus mengakui bahwa segala berkat, bahwa semua berkat yang dialaminya Allah, yang dialami dia, yang keluarganya alami adalah bersumber dari Allah. Saat Yesus terangkat saudara, kita melihat dalam Lukas 24 ayat 50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika Yesus mau terangkat ke surga, mau naik ke surga, dia tidak pergi begitu saja. Tetapi yang dia lakukan adalah dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saya percaya karena saya adalah murid Tuhan Yesus, karena saudara adalah murid Tuhan Yesus, kita adalah Kristen, pengikut Kristus, berkat yang sama juga nyata atas hidup kita. Ketika Yesus terangkat ke surga, dia tidak pergi gitu saja. Dia memberkati saudara, dia memberkati saya, dia memberkati semua kita. Saudara, bukankah ini suatu hal yang membahagiakan kita? Bukankah ini sesuatu hal yang selalu seharusnya membuat kita bersyukur? Saudara, nyatakanlah syukurmu kepada Allah atas berkat-berkat yang Dia nyatakan bagimu, bagi keluargamu. Tuhan sangat baik, Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Oleh sebab itu ya saudaraku, mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Mari terus ucapkan syukur kepada Tuhan. Naikkan doa-doa pujian syukurmu kepada Tuhan. Kenapa? Karena hidup ini adalah kemurahan Tuhan. Dan bukan saja hidup ini adalah karena kemurahan Tuhan, tetapi janji-janji Tuhan itu adalah pasti bagi kita.
Kemudian berkat Tuhan adalah pasti. Amin. Mari kita menundukkan kepala di hadapan Tuhan, merenungkan betapa baiknya Tuhan bagi kita. Tidak ada satu hal pun yang membuat kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Jika kita ada hidup saat ini itu karena kemurahan Tuhan. Janji-janjinya tidak pernah tidak ditepati. Dan Dia selalu memberkati kita setiap hari. Mungkin situasi saat ini sulit bagi banyak orang, bahkan bagi kita. Tetapi tetaplah bersyukur. Tetaplah bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Mari bersama kita naikkan pujian ini. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami harus selalu bersyukur ya Tuhan. Dalam hidup ini apapun yang terjadi, kami harus selalu bersyukur dalam segala hal. Situasi akhir-akhir ini memaksa kami untuk tidak bersyukur. Situasi sulit memaksa kami untuk kecewa dengan keadaan ini. Bahkan ada orang yang bisa menyalahkan Engkau atas situasi ini. Di mana Tuhan? Tetapi kami mau selalu bersyukur ya Tuhan. Kami belajar dari banyak hamba-hamba Tuhan. Maka dari Daud sendiri, bagaimana dia bersyukur dalam situasi-situasi yang alami. Sadarkan kami selalu ya Tuhan bahwa hidup ini adalah karena kemurahan Tuhan. Ingatkan kami selalu bahwa janji-Mu tidak pernah tidak Engkau tepati ya Tuhan. Ingatkan kami juga ya Tuhan bahwa berkat-Mu tidak pernah berhenti bagi kami, bagi keluarga kami, dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami. Engkau terus memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu dimanapun berada saat ini ya Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Umat-Mu di seluruh dunia ini diberkati Tuhan, ditolong Tuhan dalam masa-masa sulit akhir-akhir ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami bersyukur atas firman-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, saya ajak kita berdiri. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Dia. Mari kita akan naikkan pujian doksologi, puji Allah Bapa Putra. Di akhir ibadah ini,
kami mengembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Tuhan yang layak menerimanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali melanjutkan aktivitas kita dengan senantiasa mengingat kebenaran firman Tuhan, dengan selalu berkomitmen menjadi pelaku firman, dan dengan iman kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, akan menyertai kita, memimpin kita, memberkati kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu.